warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini hadir semua. Jangan lupa isi absen yang telah Ibu berikan. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar? Walaupun belajar dengan daring, kita semua tetap harus semangat. Dan Ibu ingatkan, kita semua harus tetap jaga protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kita harus pakai masker. Dan yang ketiga, kita harus jaga jarak aman. Nah, untuk sekarang, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Dan untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ikuti lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sang pesan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, marilah kita kembali ke pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa mampu menyebutkan pengertian sistem pencernaan pada manusia. 2. Siswa mampu menyebutkan 2 proses sistem pencernaan pada manusia. 3. Siswa mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama: berapa kali kalian makan dalam sehari? Jawabannya ada yang 1, 2, 3, bahkan ada yang 4 kali makan dalam sehari. Pertanyaan yang kedua: mengapa kita perlu makan? Jawabannya, makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Mulai dari kebutuhan zat karbohidrat, lemak, protein, atau vitamin lainnya. Jadi, perlu kalian ingat, kualitas makan setiap orang itu sangat berpengaruh terhadap baik buruknya organ-organ tubuh pencernaan kita. Untuk selanjutnya, marilah kita ke materi pokok. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tema 3, makanan sehat. Subtema 1, pembelajaran 5. KD 3.3 dan KD 3.4, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Oke, selanjutnya kalian perlu tahu apa
Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh kita. Untuk proses pencernaan pada manusia itu terdiri dari sistem pencernaan secara mekanis dan sistem pencernaan secara kimiawi. Adapun pengertian dari proses pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan menghancurkannya menggunakan gigi dengan bantuan lidah. Sedangkan pengertian dari proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang berlangsung di mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya, susunan organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk lebih memahami tentang sistem organ pencernaan pada manusia, Ibu telah menyiapkan video tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan melihat gambar sistem pencernaan manusia. Dari gambar ini kita bisa melihat urutannya ya. Yang pertama dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir ke anus. Setelah kita melihat gambar, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masingnya. Apa sih fungsi mulut? Apa sih fungsi kerongkongan? Oke, ayo kita sama-sama cari tahu. Baik anak-anakku, yang pertama adalah mulut. Apa sih fungsi dari mulut? Ya, coba kita lihat. Mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar, sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Mulut berfungsi untuk merubah makanan menjadi partikel yang kecil. Mulut juga memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan juga cairan enzim berupa air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan, apa sih fungsinya? Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik atau gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit dalam lambung. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah lambung. Apa sih fungsi lambung? Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang keempat adalah usus halus. Apa fungsi dari usus halus? Fungsi usus halus adalah sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah usus besar. Apa fungsi dari usus besar? Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Kesimpulan dari materi hari ini bahwa organ pencernaan pada manusia diawali dengan masuknya makanan ke mulut, masuk ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan diakhiri dengan anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan berikan evaluasi. Kerjakan evaluasi dengan baik dan benar. Lihat arahan petunjuknya. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu harap untuk pembelajaran yang akan datang lebih semangat dan lebih menyenangkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.